Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tlaski Rezgila Widya dengan SPM 10090324158. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil analisis mengenai kepuasan kompensasi dari kerabat saya yang bekerja di bidang customer goods dan berada di divisi produksi dan sudah bekerja selama 10 tahun. Baik, yang pertama di sini saya akan memulai dari hasil skor atau total skornya. Untuk kompensasi langsung yang terdiri dari nomor 1 sampai nomor 3, di sini total skornya mencapai 10, di mana masuk kategori sudah puas. Artinya, gaji dan penghasilan dianggap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Lalu selanjutnya kompensasi tidak langsung. Hal ini mencakup tunjangan untuk nomor 4 dan nomor 5, di mana totalnya ini mencapai 7. Yang artinya hal ini juga sudah termasuk kategori sudah puas. Jadi tunjangan yang diberikan oleh perusahaan nilainya dinilai sudah cukup untuk membantu kebutuhan karyawan. Lalu selanjutnya mengenai kenaikan gaji yang berada pada pertanyaan nomor 6 dan nomor 7. Pada kenaikan gaji ini total skornya mencapai 6 dan ini termasuk kategori cukup puas. Artinya kenaikan gaji di perusahaan memang ada, tapi jumlahnya belum terlalu besar atau belum terlalu memuaskan dan prosesnya juga belum sepenuhnya jelas bagi karyawan. Selanjutnya mengenai struktur dan administrasi pembayaran. Untuk pertanyaan nomor 8 dan nomor 9 totalnya mencapai 6. Hal ini termasuk ke dalam kategori cukup puas dan hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan kompensasi di perusahaan itu memang ada, tapi belum sepenuhnya konsisten atau dikelola dengan baik oleh perusahaan. Dari hasil skor sebelumnya, saya melihat atau menganalisis bahwa ada dua pilihan yang menurut saya paling perlu untuk diperbaiki. Yang pertama ini ada di kenaikan gaji dan yang kedua ada di administrasi kompensasi. Menurut saya, dari hasil sebelumnya ada beberapa pertimbangan yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, perusahaan dapat meningkatkan transparansi proses kenaikan gaji. Jadi karyawan itu bisa tahu indikator penilaian itu seperti apa dan bisa merasa lebih adil. Lalu yang kedua, perusahaan dapat menyesuaikan besarnya kenaikan gaji, terutama untuk karyawan yang kerjanya sudah lama atau masa kerjanya panjang. Lalu yang ketiga, perusahaan dapat membuat kebijakan kompensasi yang lebih konsisten. Jadi si kebijakan itu tidak membingungkan karyawan dan mudah dipahami oleh karyawan. Lalu yang keempat, perusahaan dapat melakukan evaluasi rutin, misalnya memberikan survei untuk karyawannya. Jadi perusahaan dapat memastikan kompensasinya itu tetap relevan dengan kebutuhan karyawan. Baik, kesimpulan dari saya mengenai hasil analisis sebelumnya, kerabat saya ini merasa sudah cukup puas atau sudah puas dengan gaji dan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan. Tapi masih ada beberapa saran atau ruang yang bisa diberikan kepada perusahaan mengenai kenaikan gaji dan pengelolaan kompensasi. Mungkin cukup segitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.